for tat trade war. Markets are dreading it, and most world leaders are trying to avoid it, but not China. It's hit back. US tariffs on Chinese goods weren't much higher than they were on the rest of the world. But Trump, across his two presidencies, has amped up the pressure. Within months of coming into power, the second time. Ketika Presiden Donald Trump kembali menjabat di Gedung Putih, ia memulai langkah agresif dengan mengenakan tarif besar-besaran atas barang impor dari berbagai negara, terutama dari Tiongkok. Tarif terhadap produk-produk asal China dimulai dari 34%, lalu meningkat menjadi 84%, dan akhirnya melonjak drastis hingga 145%. Retorika keras pun bermunculan seperti Made in China tidak punya tempat di Amerika. China tak tinggal diam. Sebagai balasan, Beijing menaikkan tarif impor Amerika hingga 125%. Perang tarif ini memicu gejolak besar di pasar global. Saham anjlok, harga-harga naik, dan rantai pasokan internasional terganggu parah. Namun di balik kekacauan tersebut, China merancang langkah yang jauh lebih strategis. Mereka mulai memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Bahkan mendapatkan dukungan terbuka dari mempertahankan sistem perdagangan multilateral berbasis WTO. Vietnam juga membuka peluang untuk bergabung dengan blok BRICS. Yang mengejutkan, hubungan antara China dan Uni Eropa juga mulai menghangat melalui persyaratan bersama dan kerjasama ekonomi baru. Dan jika aliansi ini belum cukup, Beijing masih punya kartu truf lain, yaitu logam tanah jarang. Di tengah gencarnya tarif dari AS, China memperlakukan perbatasan ekspor logam tanah jarang, komponen penting dalam teknologi tinggi dan pertahanan. Amerika sangat bergantung pada pasokan ini, dan tidak banyak alternatif selain dari China. Di sektor penerbangan, Tiongkok mengambil langkah lebih jauh dalam menghentikan pembelian pesawat Boeing. Sebanyak 179 pesawat yang dijadwalkan akan diterima oleh 3 maskapai besar China, kini ditunda. Hal ini memberi pukulan telak bagi Boeing, dan sebagai gantinya, China mempercepat produksi pesawat domestik mereka lewat Chomach untuk menantang dominasi Boeing dan Airbus. China juga mulai membongkar klausul rahasia yang selama ini mengikat produsen mereka oleh merek-merek mewah internasional. Jika klausul ini benar-benar dicabut, publik bisa mengetahui bahwa banyak produk mewah dunia ternyata diproduksi di China dengan ongkos yang rendah, namun dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ketika China menunjukkan perlawanan keras, Presiden Trump pun mengumumkan penundaan kenaikan tarif tambahan. Meski pernyataan tersebut disampaikan dengan bahasa diplomatis, menyebut rasa hormat terhadap Xi Jinping dan keinginan untuk berdamai. Nyatanya, AS tetap melanjutkan strategi isolasi terhadap China melalui tekanan kepada negara mitra dagangnya. Lebih dari 70 negara dilaporkan mendapat tekanan untuk meninjau ulang perjanjian dagang mereka dengan Tiongkok. Negara-negara seperti Jerman, Indonesia, Brazil, dan Turki kini menghadap dilema. Tetap dekat dengan China dan berisiko kehilangan akses pasar Amerika, atau menuruti tekanan AS namun kehilangan potensi pendanaan cepat dari China tanpa syarat politik yang rumit. Situasi ini membuat banyak negara berkembang bermain hati-hati agar tak memicu embargo tidak resmi dari AS, sekaligus tetap menjaga relasi dengan China. Tapi, jika solidaritas global terhadap dominasi AS tumbuh, maka Washington bisa menghadapi konsekuensi berat, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Inisiatif seperti perdagangan dengan yuan, sistem pembayaran alternatif, dan pembentukan bank pembangunan baru mulai menggoyang dominasi dolar. Kolaborasi negara-negara seperti China dengan ASEAN, BRICS, dan bahkan Eropa melalui RCEP serta proyek besar seperti Belt and Road Initiative. Semua diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan barat. Kini, beberapa negara bahkan sudah mulai berdagang menggunakan mata uang lokal. India dengan UEA, Brazil dengan Argentina, serta Rusia dengan China.
Pesan utama dari semua ini, dunia perlahan mulai membentuk sistem ekonomi baru yang lebih setara. Cina kini bukan lagi sekedar pesaing Amerika, melainkan magnet ekonomi global yang memimpin jaringan perdagangan baru, investasi lintas benua, hingga kerjasama infrastruktur. Namun di tengah semuanya ada bahaya yang tak bisa diabaikan. Tensi antara AS dan Tiongkok, khususnya soal Taiwan, bisa memicu konflik militer terbuka. Eskalasi perang dagang dan pengarahan militer di kawasan tersebut meningkatkan resiko konfrontasi langsung antara dua kekuatan besar dunia. Meski perang terbuka dihindari, masing-masing pihak tampaknya bersiap untuk skenario terburuk. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan share. Dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.